Ya, sebelumnya mohon maaf hari ini saya mengajarnya offline ya, karena tadi saya ada presentasi terkait dengan mengakses akreditasi satu prodi yang saya ditugaskan oleh lembaga akreditasi Lamemba begitu. Oh ya, untuk pekan depan saya ini kan juga pekan depan saya sepertinya akan offline, akan online juga karena saya 3 hari pekan depan tuh jurusan ada acara membuat dokumen penjaminan mutu ya di luar kota, jadi Selasa, Rabu, Kamis di kelas kamu sepertinya kena online lagi sekali lagi gitu. Baik, kita masuk ke hari ini ke chapter 2 ya. Chapter 2 itu adalah tentang scientific approach and alternative approach to investigation. Jadi di sini kita akan membahas kalau sebelumnya kita membahas apa sih arti penelitian, kemudian apa sih gunanya atau manfaatnya penelitian, dan juga penelitian itu harus dimulai dari adanya masalah kemarin ya kan. Nah, maka di bab 2 ini kita akan belajar bagaimana sih untuk penelitian yang untuk memecahkan masalah tadi agar nanti hasilnya itu bisa memang betul-betul diandalkan begitu ya. Nah, untuk bisa hasilnya nanti dipercaya, diandalkan, maka pendekatan dalam melakukan penelitian itu harus menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Ya. Nah, di sini kita akan belajar kenapa sih kita harus dalam melakukan penelitian harus pakai scientific approach ini, ya. Karena kalau penelitian itu tadi untuk memecahkan masalah itu kita tidak secara ilmiah, maka nanti sifatnya itu lebih subjektif. Padahal yang namanya penelitian untuk memecahkan masalah itu kita harus sifatnya objektif. Nah, agar objektif, maka dia harus dengan cara yang ilmiah. Ya, nanti kita akan belajar apa sih cara ilmiah itu. Nah, dengan melakukannya secara objektif, maka nantinya hasil penelitiannya itu akan bisa membantu manajer waktu dia akan melihat ya faktor-faktor apa sih sebetulnya yang akan mempengaruhi atau tidak mempengaruhi di tempat kerjanya, begitu. Sehingga dia bisa menentukan, oh faktor ini itu mempengaruhi sehingga ini harus kita lebih perhatikan. Oh faktor ini tuh tidak pengaruhi, jadi ya udah diabaikan saja begitu. Ya. Nah, ciri-ciri dari satu penelitian yang dikatakan dia adalah penelitian ilmiah, ya itu ada beberapa cirinya, ya ada 8. Yang pertama, penelitian ilmiah itu harus kriterianya adalah punya tujuan, purposiveness. Dia harus punya tujuan. Jadi makanya kalau di proposal ya, kalau kita melihat di proposal nanti kamu buat proposal di bab 1. Setelah latar belakang, kemudian permasalahan, maka ada tujuan penelitian. Harus ada pernyataan itu. Tujuan penelitiannya mau ngapain gitu. Nah, kemudian yang kedua, penelitian dikatakan ilmiah kalau dia sifatnya rigor. Rigor itu maksudnya adalah dia penelitiannya dilakukan dengan hati-hati, ya. Kemudian juga detail, scrupulousness, detail, ya, sehingga nanti dia bisa jadi andal penelitiannya. Nah, untuk bisa rigor, maka ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah penelitian tersebut harus menggunakan teori yang bagus, teori yang tepat, ya. Dan yang kedua, penelitian tersebut harus menggunakan metodologi yang memang rinci, hati-hati di sini, ya. Sangat dipertimbangkan betul ya metodologinya yang tepat, yang hati-hati. Nah, pertanyaannya, kenapa Bu kok harus rigor tadi di sini? Memang kalau nggak rigor nanti apa efeknya? Nah,
Kalau hasil penelitian, kalau penelitian itu dilakukannya tidak rigor berarti tidak menggunakan teori yang bagus dan tidak menerapkan metodologi yang rinci, maka nanti yang pertama adalah hasilnya, kesimpulan dari hasil penelitian itu bisa jadi salah, incorrect conclusion. Contohnya, ya, dulu mungkin di kelas ini udah saya ini kan dulu waktu di pengantar itu. Ada waktu itu saya menguji mahasiswa sidang, ya kebetulan itu ada di prodinya kalau nggak BKT BS gitu. Jadi mahasiswa itu meneliti apa sih pengaruhnya layanan KRL ya. Jadi dia melihat bagaimana kepuasan pelanggan terhadap layanan kereta KRL Bogor Jakarta. Judulnya itu. Kemudian yang menjadi sampelnya dalam penelitian itu, dia itu gunakan mahasiswa jumlahnya 30 orang. Nah, kalau menurut kamu, kamu baca penelitian, judulnya adalah tingkat kepuasan pengguna KRL Bogor Jakarta ya terhadap layanan kereta itu, di mana jumlah sampelnya 30 dan mahasiswa PNJ waktu itu. Kira-kira kamu kalau baca itu, menurut kamu hasilnya gimana? Bisa diandalkan nggak? Gimana kira-kira? Mungkin bisa diandalkan, Bu. Gimana? Alasannya kenapa? Mungkin bisa diandalkan. Ya, gimana Sinta? Penjelasannya gimana? Kenapa Sinta bilang bisa diandalkan? Tadi sampelnya tuh dari siswa PNJ kan ya, Bu? Ya, sedangkan kan kita juga pengguna KRL dari PNJ. Jadi menurutku mungkin bisa lebih relate sih. Gitu ya? Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Mana pendapatnya yang lain? Tidak bisa diandalkan, Bu. Menurut Siva nggak bisa. Kenapa Siva nggak bisa? Karena sampelnya cuma 30 mahasiswa. Terlalu sedikit. Sampelnya cuma 30 mahasiswa, terlalu sedikit. Ada lagi yang lain? Kalau menurut saya juga kurang bisa diandalkan, Bu. Ya, kenapa Ananda? Karena kan, jadi kan tadi judulnya kan apa, pengguna KRL, dimana kan pasti pengguna KRL itu kan nggak cuma mahasiswa kan, apalagi ini spesifik banget cuma mahasiswa PNJ. Pasti kan ada pekerja, ada umum lah intinya, dan menurut saya jadi kurang bisa diandalkan. Iya. Baik. Ya, jadi kamu tadi udah mendengarkan ya. Kalau baca judul penelitian, ya, bagaimana tingkat kepuasan pengguna KRL Bogor Jakarta terhadap layanan kereta, ya, di mana judulnya tingkat kepuasan pengguna layanan KRL Bogor Jakarta tuh. Tapi sampelnya itu 30 orang mahasiswa PNJ. Ya, tadi benar jawabannya itu tidak bisa diandalkan, tidak rigor penelitiannya, dibilang tidak ilmiah. Kenapa? Karena dari judulnya itu dia luas, ya kan? Pengguna kereta KRL Bogor Jakarta. Coba bayangin, pengguna KRL Bogor Jakarta itu populasinya berapa? Kira-kira? Ratusan ribu. Sehari itu ada nggak 100.000? Ada sih, Bu. Ada. Lebih, Bu. Bakal kayak ikan pindang. Lebih baharnya. Oke. Nih, lebih dari 100.000. Kemudian, kira-kira dari 100.000 itu kelompoknya kira-kira terdiri siapa aja sih yang naik kereta KRL Bogor Jakarta? Ada mahasiswa. Mahasiswa. Siapa lagi? Kerja, Bu. Karyawan. Karyawan. Oke. Siapa lagi? Pedagang. Siapa? Indonesia? Masyarakat umum, Bu. Masyarakat umumnya siapa? Kayak kan misalnya ada juga tuh Ibu yang mau liburan, kayak ibu-ibu gitu-gitu. Oke. Ibu rumah tangga tadi.
Ya, betul. Ya. Jadi yang naik keretanya itu lebih dari 100.000 sehari itu. Kemudian kelompoknya itu macam-macam, nggak cuma mahasiswa PNJ bahkan. Ya. Ada mahasiswa, mungkin ada Gunadarma lah, kemudian ada mahasiswa UI lah, kemudian mahasiswa Pancasila mungkin, dan kampus-kampus lainnya itu mahasiswa. Lalu ada juga pelajar, ya enggak? Anak sekolah ada tuh yang naik kereta, anak SD, SMP, SMA ada yang naik kereta. Kemudian tadi ada orang yang kerja, ada yang pedagang, ada ibu rumah tangga, ada yang dia memang turis, jalan-jalan naik kereta, ada macam-macam. Ya, sehingga kalau tadi penelitiannya judulnya tadi sangat luas kayak gitu, sementara sampelnya cuma 30 dan cuma mahasiswa PNJ doang lagi, maka hasilnya itu tidak bisa diandalkan. Makanya ya tadi dibilang itu tidak rigor. Kenapa? Karena dari sisi mungkin teorinya bagus, ya, tapi yang kedua metodologinya itu nggak benar. Kalau metodologinya nggak tepat, hasilnya itu nggak tepat. Tapi kalau metodologinya tepat, benar, hasilnya itu aneh, masih nggak apa-apa. Yang penting prosesnya sudah benar. Begitu, ya. Jadi kalau penelitian tuh yang penting prosesnya itu sesuai dengan memang yang seharusnya begitu. Ya. Oke, jadi itu contoh yang bagaimana penelitian yang tidak rigor. Lalu yang berikutnya, ya, itu adalah testability, bisa diuji. Kalau penelitian itu ilmiah, maka penelitian itu bisa diuji. Artinya apa? Dia ada hipotesisnya, bisa dicek hipotesisnya, bisa diuji, diukur. Ya, atau nggak ada hipotesisnya bisa, nggak Bu? Bisa. Kalau penelitiannya kualitatif nggak perlu hipotesis. Atau dia kuantitatif tapi cuma deskriptif, ya. Kan nggak perlu ada hipotesis. Tapi dia bisa diuji nggak Bu? Bisa. Kalau dia kuantitatif, deskriptif, orang melakukan hal yang sama dengan metode yang sama, hasilnya akan sama, datanya sama, gitu. Itu testability. Gitu, ya. Lalu yang berikutnya adalah replicability. Bisa ditiru. Bu, katanya kalau penelitian itu kita nggak boleh niru, nanti masuknya plagiat. Kok ini ciri-ciri penelitian ilmiah malah replicability? Ya. Replicability di sini itu adalah kalau penelitiannya itu dengan caranya yang benar tadi, caranya itu yang ditiru. Ya, bisa ditiru caranya sehingga bisa dibuktikan di tempat lain atau dengan sampel yang lain seperti itu. Ya, misalkan tadi ada penelitian yang mengukur bagaimana kepuasan pelanggan terhadap layanan KAI Bogor Jakarta. Terus caranya gimana? Caranya dia dengan ambil sampel, sebar kuesioner, kemudian dia uji hipotesisnya dengan pakai misalkan dengan uji regresi berganda misalkan, kemudian dia lihat hasilnya, lalu sekarang kita bandingkan, ini kondisinya adalah pengguna KRL Bogor Jakarta. Gimana kalau pengguna kereta yang bukan KRL misalkan, atau pengguna KRL yang dari Tangerang Jakarta misalkan, atau dari Bekasi Jakarta, sama enggak? Ya, dengan cara yang sama dia uji. Nah, itu replicability itu harus bisa ditiru caranya. Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan penelitian ilmiah kalau dia adalah precision and confidence. Apa itu precision? Precision itu seberapa dekat sih hasil temuan dari penelitian itu terhadap kondisi sebenarnya, realitanya. Ya, kalau dia makin hasilnya itu makin memang sesuai dengan kondisi yang ada, itu berarti penelitiannya makin ilmiah, makin bagus. Contohnya apa? Contohnya misalkan, ya, kalau dari contoh yang tadi itu, menurut saya nanti hasilnya itu pasti presisinya rendah. Kenapa? Karena tadi kan sampelnya salah, kecil, dan seterusnya, sehingga dengan realitanya bisa jadi beda.
Ya, kenapa? Karena ini kamu cuma ngelihat mahasiswa PNJ doang lagi. Mahasiswa pasti kalau ditanya, kamu puas nggak dengan pelayanan KRL Bogor Jakarta dengan tiket yang harganya misalkan berapa, 4.000 atau berapa gitu. Oh, saya nggak puas, itu terlalu mahal. Dibilang nanti disimpulkan itu inian kereta terlalu mahal. Siapa dulu sampelnya? Mahasiswa PNJ pula gitu loh. Coba sekarang kalau ternyata dia bukan mahasiswa doang, tadi umum macam-macam, bisa jadi hasilnya itu beda, hasilnya sesuai dengan kenyataan bahwa orang-orang udah bilang murah, naik KRL itu udah yang transportasi umum yang paling murah gitu. Sehingga hasil penelitian tadi itu bisa jadi berbeda dengan realitanya karena tadi salah caranya, presisinya berarti rendah. Lalu yang berikutnya adalah confidence, ya. Confidence itu adalah probabilitas bahwa estimasi kita, dugaan kita itu adalah benar. Dugaannya peneliti itu adalah benar. Ya, confidence level. Maksudnya gimana? Ini lebih ke kalau penelitiannya adalah kuantitatif dan uji hipotesis biasanya. Ya. Kalau si penelitinya itu mengatakan ya bahwa saya punya confidence levelnya itu adalah 90%. 90% itu artinya adalah bahwa saya yakin hasil penelitian saya 90% benar. Berarti salahnya cuma 10% kemungkinan salahnya. Ya, biasanya confidence level itu ada 3. 90%, 95%, sama 99%. Makin tinggi confidence levelnya, itu artinya makin tinggi keyakinan si peneliti bahwa hasilnya itu adalah benar. Gitu. Ya. Yang berikutnya adalah ciri-ciri penelitian ilmiah adalah objektif. Ya, bahwa yang namanya penelitian ilmiah harus didasarkan pada fakta dan bukti data betulan, bukan data yang dikarang, bukan bersifat subjektif. Ya. Lalu yang berikutnya adalah penelitian ilmiah itu harus bisa digeneralisir. Generalizability, ya. Di sana makin luas hasil penelitiannya itu bisa diterapkan, maka dibilang penelitian itu makin useful, makin bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya misalkan yang gampang, kemarin itu tentang Newton. Newton bilang muncul teori gravitasi, ya kan? Itu dia generalizability-nya luas banget. Semua orang di dunia meyakini bahwa kalau benda itu jatuhnya ke bawah, maka dibilang itu hasil penelitiannya Newton itu bermanfaat banget. Satu yang breakthrough gitu ya, satu yang luar biasa, yang mengubah pola pikir orang. Nah, ada nggak Bu penelitian yang dia itu cakupannya nggak seluas itu Bu? Ada. Misalkan kalau kamu penelitiannya adalah mau melihat bagaimana dampak misalkan penerapan PSAK 73 misalkan terhadap perusahaan otomotif misalkan. Maka di situ dari judulnya aja kelihatan bahwa ini pasti keterterapannya itu cuma sebatas untuk perusahaan otomotif. Gitu ya, sehingga usefulness-nya gimana, manfaatnya ya cuma sebatas itu aja, lebih kecil dampaknya ya. Jadi kalau penelitian itu makin luas aplikasinya, penerapannya, maka dia makin useful. Kalau bisa diterapkan di mana aja, contohnya tadi sih yang hukum Newton itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah parsimony. Nah, kalau parsimony itu artinya simple, ya. Bagaimana satu penelitian itu bisa menjelaskan satu fenomena, satu masalah dengan simple, dengan mudah, ya, dan juga bisa menghasilkan solusi yang untuk memecahkan masalah, gitu. Ya, ini contohnya gimana? Contohnya misalkan kalau pasti kamu pernah baca buku, ya, atau baca jurnal atau tulisan yang kamu bilang sama teman kamu,
Kamu udah baca belum bab 5 misalkan? Udah, kamu ngerti nggak? Aku udah baca bolak-balik nggak ngerti-ngerti isinya. Itu artinya apa? Artinya tulisan itu tidak bisa menjelaskan dengan simple. Parsimoninya rendah. Tapi kalau kamu misalkan, kamu kalau belajar metodologi penelitian, pakai aja tuh bukunya Uma Sekaran. Itu gampang banget di ngertiin. Ya, dia bahasanya gampang, simple, ya. Itu berarti itu dengan kata lain itu adalah dia parsimoninya bagus gitu. Oke? Baik. Yang berikutnya itu adalah sekarang pendekatan atau metode hypothetical-deductive method. Nah, ini sudah dijelaskan juga di bab 1 kemarin. Inilah langkah-langkah secara umum dalam penelitian. Ya. Rata-rata pakainya pendekatannya adalah hypothetical-deductive method. Di mana kalau hypothetical-deductive method ini langkahnya adalah dengan pertama dia problem dulu, ya kan? Di mana tempatnya, kemudian didefinisikan, ya, define problem statement, ya, ada pernyataan penelitian, ya. Problem statement ini isinya 2, yaitu yang pertama adalah tujuan penelitian, dan yang kedua adalah pertanyaan penelitian. Sekali lagi, problem statement atau pernyataan penelitian isinya 2. Yang pertama adalah tujuan penelitian, yang kedua adalah pertanyaan penelitian. Ya, tadi pernyataan, ini pertanyaan dalamnya. Oke. Lalu yang berikutnya, langkah ketiganya setelah ada problem statement, maka kita develop hipotesisnya. Dibangun hipotesisnya, dikembangkan hipotesisnya, dugaan awal hipotesis itu. Ya, kira-kira ini ada nggak pengaruhnya dengan dimunculkannya aturan misalkan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 itu baru aja keluar beberapa minggu yang lalu. Ada nggak dampaknya dikeluarkannya peraturan ini terhadap misalkan kurikulum nasional misalkan? Ya, itu kita duga ada terdapat pengaruh dari berlakunya peraturan baru terhadap kurikulum nasional. Kita duga begitu. Itu adalah hipotesisnya ada pengaruh. Setelah itu kita nentukan ukurannya. Ya, gimana cara ngukurnya? Ya, kalau kita mau ambil data, yang diambil datanya apanya sih? Lalu cara ngukurnya nanti gimana? Misalkan kalau saya mau nyebar kuesioner, Bu. Oke, pertanyaannya, kamu gimana cara membuat kuesionernya? Apakah si kuesioner yang kamu buat ini memang sesuai dengan teori tentang misalkan tadi kebijakan atau kepuasan pelanggan? Gitu. Ya, untuk mengukur kepuasan pelanggan pakainya apa pertanyaan-pertanyaannya? Oh, saya buat sendiri, Bu. Gimana cara buatnya? Yang ngarang-ngarang aja kira-kira. Oh, ini berarti ukurannya nggak benar. Tapi kalau buat ukuran itu harus tahu teorinya. Tuh, harus dari teori yang benar. Kemudian setelah itu menentukan ukuran sudah, baru ngambil data. Kalau udah buat kuesionernya, udah buat daftar wawancaranya, baru ambil data. Lalu setelah itu dianalisis datanya, baru diinterpretasikan. Gitu. Ini adalah urutan hypothetical-deductive method. Jadi dari dugaan awal, kemudian ambil data, dianalisis, lalu bagaimana hasilnya. Nah, modelnya apakah harus kayak gini, Bu, setiap penelitian? Enggak. Jadi penelitian itu pendekatannya ada 2. Ya, penelitian ilmiah itu ada 2 metodenya. Yang satu deductive reasoning, yang kedua adalah inductive reasoning. Deductive reasoning itu tadi bergeraknya adalah dari kita mau menguji satu pernyataan yang umum, itu diuji hipotesisnya. Sehingga nanti kalau dia diuji benar, maka nanti dia jadi teori yang baru. To test a theory.
Itu didaktif. Tapi yang satu lagi induktif. Induktif itu bukan buat dugaan dulu, tapi kita observasi. Contohnya gimana Bu kalau penelitian yang contoh awalnya dari observasi dulu? Contohnya Newton itu. Dia tuh inductive reasoning. Jadi dia mengamati dulu, oh hari ini saya lihat, oh ada yang jatuh tuh, one apple, buah apelnya jatuh. Yang gimana yang jatuh? Oh buah apelnya apel yang udah busuk, pantesan jatuh ke bawah. Oh kalau apel busuk pasti jatuhnya ke bawah ya. Gimana kalau yang belum busuk? Besoknya dia cek lagi, duduk aja. Terusnya dia amatin, oh ada yang jatuh. Ternyata nggak busuk apelnya. Tapi apelnya udah mateng banget. Oke, apel busuk, apel mateng banget kalau jatuh ke bawah. Besoknya lagi dia lihat, oh ternyata buah apel yang masih kecil juga kalau jatuh ke bawah. Besoknya lagi, dicek lagi, oh ternyata kalau bunganya jatuh ke bawah juga. Kalau daunnya jatuh ke bawah juga, rantingnya jatuh ke bawah juga. Berarti dia bisa menyimpulkan semua bagian dari apel itu kalau jatuh ke bawah. Gitu ya. Jadi dari dia mengamati, akhirnya dia bisa mengambil satu kesimpulan yang umum. Itu inductive reasoning. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kelemahan atau obstacles dari penelitian ilmiah di bidang bisnis atau di bidang manajemen. Ya. Tadi kita sudah belajar bahwa ciri-ciri penelitian ilmiah itu ada dari mulai ada tujuannya, rigor, ya kan? Kemudian ada bisa diuji, ya kan? Objektif dan seterusnya. Nah, itu tapi kalau pelaksanaannya untuk penelitian yang di bidang sosial itu sulit. Kenapa sulit? Yang pertama adalah bisa jadi nanti hasilnya itu nggak tepat, nggak exact kayak di science. Kalau di science sudah jelas tuh, dia tadi ngamatin apel, atau dia ngamatin virus misalkan, perkembangannya. Itu exact banget, eksakta makanya dibilangnya ilmunya. Dan dia bisa bebas dari kesalahan. Tapi kalau di bidang sosial itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena yang namanya di bidang sosial itu yang kita teliti adalah behavior, perilaku. Dimana kalau meneliti perilaku itu ada yang mempengaruhi. Ada feelings, perasaan, emosi, sikap, persepsi. Kalau kamu suruh teman kamu ngisi kuesioner itu sebetulnya apa? Persepsi. Bagaimana pendapat Anda jika? Berarti itu kan nanya, persepsi kamu gimana kalau ada kejadian A? Atau kalau ada harga naik, gimana reaksinya? Itu adalah sikap. Ya. Nah, karena tadi mengukur persepsi, maka hasilnya bisa jadi bisa beda-beda. Kalau dia lagi moodnya bagus, dia ngisinya bisa jadi bagus. Hasilnya akan, oh ya ternyata bagus nih. Kalau dikeluarin aturan kayak gini, orang senang-senang aja kok. Ya senang-senang aja karena waktu kamu ngambil data, yang kamu tanyain orangnya moodnya lagi bagus semua. Gitu. Ya. Bisa juga, ya, hasil penelitian itu di bidang sosial bisa dipengaruhi oleh budaya. Ya, misalkan sudah ada penelitian yang dilakukan di tadi di Indonesia tuh di Bogor, ya orang meneliti bagaimana kepuasan pelanggan atas KRL di rute Bogor Jakarta. Hasilnya bisa jadi beda kalau rutenya beda. Atau sama-sama kereta KRL tapi di India. Hasilnya bisa jadi beda. Kenapa? Karena budayanya beda, karakter orangnya beda-beda. Mungkin kalau persepsi Bogor Jakarta, di mana dari Bogor sampai Jakarta itu banyak kampus sehingga yang banyak itu adalah mahasiswa, mungkin hasilnya dibilang nggak puas, terlalu mahal tiketnya. Tapi kalau misalkan yang disurvei adalah pelanggan KRL yang naik jalurnya Manggarai Sudirman misalkan, mereka puas. Kenapa? Karena kebanyakan adalah pekerja. Dibilang, oh tiketnya murah banget.
gitu ya, karakternya sudah beda gitu. Nah, jadi banyak pengaruhnya sehingga dalam penelitian sosial itu sulit untuk mendapatkan hasil yang bisa representatif dan dapat digeneralisir. Tadi sama-sama menguji tingkat kepuasan pengguna KRL, tapi jalurnya beda, jadinya hasilnya beda. Ya, sehingga nggak bisa digeneralisir. Itu salah satu kelemahan penelitian di bidang sosial. Ya, sehingga di sini comparability-nya, konsistensinya itu lebih sulit untuk diperoleh. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau tanya? Kamu kira-kira sudah punya gambaran belum? Kira-kira nanti kamu akan menelitinya apa? Kan akuntansi ya. Apa tuh? Apa yang kamu mau teliti? Kamu nggak bisa neliti yang apa namanya? Itu tentang kepuasan pelanggan, nggak bisa. Kalau kepuasan pelanggan itu dulu ya yang neliti memang anak BKT, anak BS, boleh. Karena mereka kompetensinya itu customer service adalah salah satu mata kuliah kompetensi di prodi mereka, sehingga boleh. Tapi kalau di akuntansi nggak boleh, tentang kepuasan pelanggan nggak boleh. Ya, jadi kamu pasti penelitiannya itu lebih apa namanya ya berbau akuntansi. Ya, bedanya penelitian BS misalkan yang di anak BS dengan anak akuntansi apa? Kalau anak BS dia boleh tentang apapun, tapi tempatnya itu harus yang ada baunya syariah. Jadi dia boleh nggak Bu, saya analisis rasio misalkan di bank syariah, boleh. Di lembaga asuransi syariah, boleh. Saya boleh nggak Bu nelitinya tentang ZISWAF? Boleh. Boleh nggak Bu saya nelitinya misalkan tentang standar akuntansi untuk zakat? Boleh. Standar akuntansi itu. Akuntansi, tapi zakat. Boleh. Karena dia ada berbau syariahnya. Kalau akuntansi, penelitiannya apa? Tempatnya itu boleh dimanapun, tapi harus tentang akuntansi. Itu bedanya. Kalau syariah, dia harus tentang syariahnya dulu. Tempatnya itu harus syariah. Bedanya dari sisinya ngeliatin ke situ. Gitu. BKT sama, dia yang penting lembaga keuangan. Mau tentang apapun boleh. Makanya tadi dia ada yang tentang pelayanan nasabah. Itu kan lebih ke marketing gitu ya, lebih ke komunikasi gitu. Dia boleh. Itu bedanya. Kalau kamu harus akuntansinya dulu, tempatnya boleh di mana aja. Gitu. Akuntansinya, Bu, boleh nggak Bu akuntansi keuangan? Boleh, akuntansi keuangan boleh, tentang pajak boleh, auditing boleh, kemudian akuntansi biaya boleh, akuntansi manajemen boleh, advance boleh. Tapi tadi tempatnya dimanapun boleh, tapi harus akuntansi. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kamu ada yang bikin penelitiannya, Bu, kemarin Ibu nyontohin ada tuh tentang pelayanan kepuasan pelanggan. Nggak boleh. Ya, itu bukan topik akuntansi. Gitu. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, bab 2 selesai. Ya. Jadi kamu dari sini yang dipelajari apa? Bahwa tadi ya ciri-ciri penelitian itu harus ilmiah, harus objektif, ya harus rigor, ya salah satunya. Kemudian harus ada tujuannya, ya harus bisa diuji, kemudian harus bisa digeneralisir.
di cakupan masing-masing begitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, materinya selesai. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.